Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sama Pak Fahmi Hakam. Pak Fahmi, kita kan dosen. Nah, dosen itu jelas perlu buku. Tapi kan sudah ada perbedaan antara tahun 80-an sama sekarang. Tak kasih tebangan dulu. Apa bedanya sekolah tahun 80 sama sekarang? Beda. Dulu cari literatur di perpustakaan ya. Orang banyak membuang waktu di perpustakaan. Sekarang orang banyak membuang waktu di depan layar untuk cari. Yang kelihatan Pak, kalau dulu kita pulang sekolah pasti nggak bisa main. Kenapa? Karena capek. Sekolah, gowo, bukunya banyak di tas, bukunya isinya tas. Sehingga ya kita sampai rumah udah capek. Sekarang kan enggak, bukunya semuanya kan ada di sini. Sehingga bisa jadi orang ke sekolah itu tanpa membawa tas. Nah, ini jadi masalah. Nah, Pak Fahmi dulu kalau misalnya disuruh gambar apa? Ini saat SD. Ya, waktu SD dulu gambar apa? Ya, gambar pemandangan. Pemandangannya apa? Gunung. Ya, ada gunung, ada pohon, ada rumah, di atas jalan. Di atas gunung ada apanya? Di depan gunung ada apanya? Ada pohon, ada rumah, ada sawah. Okay. Ini doktrinnya itu kuat sekali. Nah, tapi sekarang ketika saya lihat mungkin pada saat pandemi kali ya, itu kulminasinya menjadi luar biasa sehingga digitalisasi itu benar-benar ditekan. Orang baru kerasa ternyata misalnya orang tidak berhadapan langsung itu harus bagaimana. Pada waktu itu Dikti kan juga mau kuliah model apa aja, laporannya diterima. Nah, Pak, ini kan sekarang banyak sekali nih koran yo banyak yang tutup, mereka berubah ke digital, media pembelajaran kita dulu buku sekarang menjadi digital semuanya. Kemudian toko buku nih, banyak toko buku, bukan toko buku, banyak penerbit buku itu sekarang juga pada tutup. Tokonya juga demikian. Fenomena apa nih menurut Pak Fahmi? Ini fenomena ini ya, disrupsi ya. Disrupsi. Artinya ada perubahan perilaku orang dulu dan sekarang ya. Termasuk penggunaan dalam hal tadi literasi, sumber bacaan dan seterusnya. Tapi menurut saya ini ketika masih tahap tertentu ini wajar dan sehat karena era revolusi industri 4.0 kemudian didorong dengan perubahan society 5.0. Ini memang memaksa kita untuk bekerja lebih efektif, efisien, cepat, dan ada perubahan-perubahan perilaku yang memang arahnya menggunakan berbasis digital. Dan ini ambil semua lini, semua aspek, termasuk baca. Selain kalau ini sisi positif ya, saya masih menganggap ini positif, asal tidak kebablasan. Tapi celakanya, sejak berapa tahun yang lalu indeks literasi kita itu memang rendah. Nah, ini yang saya malah melihat ya dari segi efisien kita bisa melakukan sesuatu dengan satu device ya. Tapi di sisi lain masih ada penyakit bangsa kita yang belum sembuh. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah juga sih. Menurut Pak Fahmi ini ada presiden apa ini? Banyak toko buku. Ya kita sebut saja Gunung Agung. Ini kemarin Bank Nasional memangkas 50% operasional gedung fisiknya. Maskapai juga begitu, memangkas hampir 50% gedungnya, fisiknya, dan semuanya beralih ke digital. Ini fenomena apa ini? Nah, ketika semuanya memang berbasis digital ya, ada proses disrupsi ke situ. Maka disinilah masyarakat juga harus melihat dan terima adanya perubahan. Termasuk kalau kita lihat apapun kegiatannya itu muaranya ke satu hal, bisnis base, berbasis bisnis. Uang akhirnya. Uang artinya materi. Ketika bisnis itu ada hambatan, kemudian dia butuh sebuah revolusi atau perubahan, maka yang lain pun juga harus ikut. Termasuk ketika banyak hal yang kita lakukan berbasis konvensional, misal buku dicetak banyak, operasional tinggi, butuh gudang penyimpanan tinggi, butuh biaya percetakan yang tinggi.
Tapi apakah masyarakat kita itu banyak belanja buku, banyak menghabiskan uang untuk belanja buku? Nah, itu kan jadi persoalan juga. Dulu mungkin saya masih ingat kalau anak sekolah nggak suka baca buku, minimal suka baca komik sama baca tabloid. Kalau tabloid bola atau soccer dulu kan. Sekarang hilang juga. Sekarang hilang. Dulu saya jajan itu karena suka bola ya. Saya nyisikan uang itu 3.000 atau 2.000-an untuk beli soccer setiap. Itu mahal loh dulu loh. Dulu mahal. Saya nyisikan rela menyisikan uang itu karena saya ingin baca update informasi terbaru. Sekarang kalau mau update informasi olahraga tinggal ya device. Ya, itu perubahan perilaku ya. Jadi lagi-lagi bisnis itu mempengaruhi. Dan pandemi kemarin itu mempercepat proses ini. Ketika banyak yang gulung tikar karena operasional tinggi tapi tidak tidak efektif ya. Kemudian ekonomi juga banyak yang macet dan seterusnya. Sehingga ya banyak orang juga berpikir bagaimana agar usaha ini efektif efisien. Low cost ya kan, low budget gitu kan. Tapi hasilnya lumayan. Bukan lumayan lagi. Harus makanya banyak yang harus akhirnya majalah tutup, pindah ke digital. Ya kalau online jangan tahu kan, saya kira perawatan domain setiap tahun itu kan ya murah kan. Iya, sekarang media yang dulu kamera besar ini kamera besar ini. Sekarang cukup yang kecil-kecil aja gitu kan. Yang dulu mau talk show harus di studio yang besar, sekarang cukup kecil. Pakai HP, rekaman itu loh. Dulu harus ke label ngantri. Sekarang ya kamar kos-kosan bisa di studio rekaman dan hasilnya bagus dan lebih laku itu. Dulu sumber utama berita adalah televisi. Bahkan orang rela untuk ngantri berbondong-bondong ke rumah orang yang punya televisi nonton bareng. Kelahiran berapa sih? Saya kan masih peralihan 90-an masih peralihan. Saya 17 tahun. Masih ngalami. Kalau yang punya TV sak desa itu satu masih ngalami. Wow. Mbak saya masih punya ini TV hitam putih ya. Berarti kita sudah tua no, Pak? Belum. Saya belum. Lu ngalami kayak gitu TV hitam putih. Sekarang TV hitam putih nggak ada ceritanya lagi. Dan sekarang orang lihatnya YouTube. Iya. TV di rumah saya itu sudah nggak nyala. Ya, bisa nyala tapi nggak pernah saya tonton. Bapak saya belikan TV Samsung, kita sebut merek. Udah nggak pernah dinyalakan sama sekali. Kayaknya rusak sekarang. Kayaknya loh ya gitu. Nah, kalau dunia pendidikan, kira-kira dengan kondisi seperti itu, dengan disrupsi ini bagaimana? Apa gedung nanti juga mungkin tidak akan hilang gedung fisik yang besar-besar itu? Atau gimana? Saya kira masih tetap ada ya. Karena itu kan salah satu bentuk investasi dan hal yang tidak bisa digantikan dalam pendidikan adalah bagaimana interaksi langsung. Itu penting ya. Gaya mengajar dosen. Terus ada pengalaman-pengalaman menarik yang didapat ketika kita interaksi langsung dengan manusia. Beda dengan kita hanya interaksi via Zoom atau mungkin virtual ya, itu kan beda lah, sensasinya beda. Ada perbedaan yang sangat menyolok. Kalau zaman dahulu guru itu sering ngelempar muridnya sama penghapus, sekarang ngelemparnya layar pecah. Sekarang kalau ngelempar dilaporkan. Padahal itu pendidikan. Tapi ya yang lihat beda masalahnya. Ya beda zaman. Pak Fahmi, terus gimana ini? Apakah kalau Pak Fahmi sendiri aja lah, apakah media bahan ajarnya itu juga sudah banyak didigitalisasikan? Saya kira hampir semua ya. Wah. Hampir semua. Saya menyebutkan karena gini, kita di kampus itu kan ada e-learning ya. Kita dosen wajib ngajar berbasis e-learning. Kalau enggak jadi iler ya? Nah, kalau enggak kan kita jadi bahan olok-olokan. Artinya itu kebutuhan dan itu efisien buat kita ya. Apalagi kalau kita punya jam terbang kemana-mana mudah, lebih mudah. Atau via Zoom, misal Zoom meeting, Google Meet dan Microsoft Teams dan sebagainya itu untuk kegiatan tatap muka ya. Itu hampir semua sekarang tidak bisa beranjak dari itu meskipun pandemi telah selesai. Ya sesekali ketika dia tugas luar dan seterusnya. Saya menganggap perubahan ini tidak bisa kita hindari dan sulit untuk ditinggalkan.
Tapi yang paling tapi tidak hanya itu, tapi kita juga harus memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa sumber literasi itu adalah sumber-sumber yang memang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk membaca buku. Itu saya selalu tekankan ke mahasiswa, itu penting. Selain baca jurnal via ini ya apa namanya, karena dia file elektronik ya dia harus cari langsung di komputer dan tidak perlu dicetak gitu kan. Tapi buku itu tetap penting, ini tetap harus jadi pedoman. Apalagi seorang dosen sekarang 5 tahun sekali harus punya buku ya. Tapi kan di situ tidak disebutkan bukunya buku cetak atau buku elektronik ya. Nah itu tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Menurut saya yang penting baca. Hanya memang meskipun ada perubahan zaman, memang baca buku manual itu lebih mudah daripada elektronik. Gimana itu? Karena menurut saya ya tingkat keletihannya kalau baca file elektronik itu cukup tinggi. Radiasi, light dan sebagainya. Termasuk juga godaan ketika bacanya via handphone yang muncul notifikasi WA kita akhirnya nggak jadi baca. Dan notifikasi IG ya, sama TikTok ya. TikTok ya. Itu kayak aku juga kayak gitu. Nah, ini Pak Fahmi ada masalah. Bukan toko buku, penerbit buku. Nah, kalau dulu dicetak, sekarang buku-bukunya itu ternyata sudah dijual di, kita sebutlah Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Padahal dia nggak merasa jual. Lah yang jual siapa? Ternyata begitu ditelusuri dia menjelma seolah-olah jadi pembeli. Ternyata yang dibeli adalah scanan buku fisik. Gimana coba? Dan itu dijual paling 10.000. Sekarang penerbit buku mau dapat untung dari mana? Karena begitu didigitalkan, habislah sekarang, nggak bisa apa-apa. Gimana coba? Nah itu juga masalah ya. Artinya kalau perubahan tidak bisa kita hindari. Tapi yang jelas undang-undang atau aturan yang mengatur tentang royalti, kemudian tentang bagaimana siapa yang boleh scan secara sembarangan, itu seperti itu, nanti hukumnya seperti apa, dan itu kan di negara kita masih belum begitu ini ya, termasuk bagaimana bagi hasil antara penerbit dan juga penulis. Itu otoritasnya penerbit ya. Saya termasuk merasakan ya, sebagai seorang penulis, perubahan seperti ini itu sangat berpengaruh. Saya nulis itu sekarang hanya niatnya lillahi ta'ala. Artinya tidak mengharapkan banyak hal berkaitan dengan royalti. Karena bisa jadi ya tadi banyak faktor yang lain dan seterusnya. Dan saya kira hal seperti itulah yang memang merusak pasar juga ya. Termasuk, tapi sekarang saya kira banyak penerbit juga yang mulai ini ya, mulai memahami kondisi seperti itu, sehingga dia juga tidak hanya dagang di toko, tapi dia juga jual di marketplace. Iya. Dia coba berusaha untuk survive. Gitu. Ya. Jadi saya pikir sekarang inovasinya harus berubah. Dia harus bisa menjual buku digital, tetapi bukan PDF, karena PDF begitu dikopi selesai. Di password dimasukkan bubras semua. Berarti apa? Harus bikin reader sendiri. Dan perpustakaannya juga harus berinovasi. Kan kata kalau misalnya lulus itu nyumbang buku. Nah kalau digital nyumbang buku gimana? Ya sekarang membuat sistem aplikasi yang bisa menampung buku digital dengan reader khusus. Menurut saya kok begitu itu. Seperti buku saya yang kedua ya, itu kan ada. Punya buku berapa sih? Sekarang 3. Oh. Yang ISBN 3. Jadi yang buku kedua saya itu memang karena bicara tentang ini ya, rencana strategis pengembangan sistem informasi di rumah sakit. Gitu. Jadi dia dibuat 2 versi. Bikinnya sama siapa? Sendiri. Oh, ini sudah terbit ya? Sudah, 2017. Pikir aku Armelo. next time. Oke. 2017 itu saya ini terbitkan ya, salah satu penerbit Jogja, Graha Ilmu. Oh, Pak Yosef. Ya, tapi dia Pak Yosef bukunya yang katanya terbit di sana nih. Dimasukkan di ini subnya Teknosign. Oh ya. Nah itu terbit di ebook dan juga 2 ya. Di sana biasanya 2. Jadi 2. Jadi memang ada royalti khusus untuk yang ebook sama yang manual seperti itu. Ayo jujur,
Yang e-book itu royaltinya berapa ditransfer? Saya lupa. Orang Kayak ngasih oke. nggak banyak. Nggak banyak, kan sama. Nggak banyak. Artinya sebenarnya memang orang membaca. Orang pun juga nggak membaca Nah, e-book. itu maksud saya. Itu kurang. Nah, sebenarnya bukan masalah dia digital atau enggak ya, tapi saya melihat masyarakat minat kita itu memang minat literasinya rendah. Itu saja. Jadi sebagai misal beberapa rekanan yang dia penerbit ya teman-teman, atau mungkin teman-teman yang mau nulis buku kan, malas nanti daripada ini, dan sekarang mahasiswa udah elektronik semua, buku yang manual enggak. Bukan itu masalahnya sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah bahwa masyarakat kita itu masih rendah literasinya. Ya. Dan sekarang saya lihat kemarin terakhir lihat ChatGPT, pernah coba? Saya coba masukin, tolong buatkan buku tentang multimedia lengkap dengan literasi. Ya keluar semua. Jadi deh. Jadi buku, akhirnya jadi bubra. Tapi itu kalau dicek plagiasi gimana? Enggak kena. Kan dia kan ngambilnya potong-potong juga. Dan literasinya juga di daftar pustakanya dicantumkan. Ya mudah-mudahan ini walaupun presiden buruk, tapi ini akan muncul inovasi baru. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah-masalah banyak di negara kita. Harapannya apa, Pak? Kalau saya harapannya adalah pemerintah bisa ini ya. Tidak hanya pemerintah ya, tapi pemerintah fokus dan punya kebijakan dan bisa merangkul banyak pihak, swasta ataupun mungkin NGO dan seterusnya, yang kita sama-sama untuk bagaimana meningkatkan budaya baca masyarakat kita. Ini penting ya. Mau nanti mau baca elektronik, mau baca buku biasa, oke, itu nggak masalah bagi saya. Tapi yang jadi soal adalah sekarang Indonesia itu darurat ini ya, baca. Darurat baca sama judi online. Nah, bacanya cuma judulnya aja, ngomongnya sudah 3 kali lipat. Iya. Itu masalahnya. Oke teman-teman, Pak Fahmi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.